Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan, hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, selamanya. Dalam nama Bapa, Terima kasih yang sudah membawakan kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru perlu menginformasikan ke kalian bahwa dalam aktivitas keseharian kita jangan lupa menggunakan masker. Sebelum kita mulai, Pak Guru mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Luar biasa. Pak Guru mencoba mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat ke kalian materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? struktur dan fungsi jaringan, akar serta manfaatnya bagi kesehatan manusia. Apa yang kalian ketahui tentang akar dan fungsinya? Ya, silakan. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai pengangkut dan pengisap air serta zat makanan. Oke, bisa paham? Kita sudah mempelajari tentang akar. Apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Struktur dan jaringan pada batang. Iya, minggu lalu kita sudah belajar tentang akar. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada batang. Oke, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira ini gambar apa? Gambar struktur jaringan batang. Gambar struktur jaringan pada batang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menganalisis struktur dan fungsi pada jaringan tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kalian dapat menganalisis manfaat struktur dan fungsi jaringan. Sedangkan yang ketiga, kalian dapat mengerjakan laporan berdasarkan hasil pengamatan. Tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu kalian mengkomunikasikan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Bisa paham? Dalam proses pembelajaran tentu ada penilaian. Penilaian pertama yaitu penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, keterampilan. Yang berikut, kegiatan apa saja yang kita lakukan dalam proses pembelajaran hari ini? Yang pertama, melakukan pengamatan. Yang kedua, mengerjakan LKPD. Dan yang ketiga, kalian mengkomunikasikan hasil pengamatan melalui lembar LKPD dan juga mempresentasikan karya berupa poster. Sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di papan. Keseluruhan ini namanya apa? Pohon. Setelah kalian melihat gambar pohon yang ada di depan, kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang gambar pohon itu? Kenapa pohon bisa berdiri dan hidup? Pertanyaan yang kedua, siapa? Iya. Kenapa tumbuhan seperti pohon bisa hidup? Pertanyaan yang ketiga, siapa? Ayo. Iya, silakan. Mengapa tumbuhan bisa berdiri kokoh dan bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanannya? Kira-kira pertanyaan nomor berapa yang kita jadikan sebagai rumusan masalah? Nomor berapa? Nomor ketiga. Dari ketiga pertanyaan itu, kita rampung menjadi satu pertanyaan yang kita jadikan sebagai rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah itu, kita akan melakukan kegiatan pengamatan pada struktur batang. Oke, sekarang semuanya duduk dalam bentuk kelompok masing-masing. Sebelum kita memulai kegiatan praktek kita hari ini, Pak Guru terlebih dahulu mengecek alat dan bahan. Apakah semuanya sudah siap? Langkah yang berikut sebelum memulai kegiatan pengamatan, kalian pahami dulu langkah kerja yang ada di LKPD. Sudah paham langkah kerjanya? Sudah. Oke, sekarang kita akan memulai proses pengamatan. Ayo, silakan masing-masing kelompok mulai beraktivitas. Ayo. Sambil kalian kerja, Pak Guru berjalan keliling untuk memberikan penilaian.
Ya, silakan kelompok 1 maju. Menjawab pertanyaan analisis. Terima kasih, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dan karya poster yang kami buat. Dari hasil diskusi kami menjawab pertanyaan analisis berikut ini. 1. Bagaimana keadaan tanaman pacar air setelah dimasukkan ke dalam larutan berwarna dan dibiarkan selama beberapa waktu? Jelaskan alasannya. Apabila terjadi perubahan pada batang tanaman tersebut. Ketika tanaman pacar air direndam ke dalam larutan berwarna merah dan disimpan selama 24 jam. Tanaman pacar air tersebut mengalami perubahan warna pada batang dan daun. Warna tumbuhan pacar air berubah menjadi merah. Dan ketika batang tumbuhan tersebut dibelah, ternyata bagian dalam batang tumbuhan juga berwarna merah. Terjadi perubahan warna pada tanaman, ini membuktikan bahwa telah terjadi proses transportasi pada tumbuhan pacar air. Ya, bagian struktur yang paling luar namanya apa? Epidermis. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 1 silakan duduk. Apakah ada kelompok lain yang memberikan tambahan? Oh iya, silakan. Kelompok 4. Jaringan yang berperan dalam proses transportasi pada tumbuhan pacar air adalah jaringan xilem dan jaringan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Xilem tersusun atas sel mati dengan dinding tebal dari bahan lignin. Phloem berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Phloem tersusun dari komponen sel-sel hidup dan sel-sel mati. Iya, tepuk tangan untuk tambahan jawaban dari kelompok 4. Kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Ya, silakan maju kelompok 3. Terima kasih, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tanaman yang kami amati adalah tanaman pacar air. Perubahan yang terjadi pada pacar air adalah tumbuhan pacar air berubah warna setelah direndam ke dalam larutan berwarna selama beberapa jam. Berdasarkan hasil diskusi literatur yang kami lakukan, jaringan yang berperan dalam proses transportasi pada batang pacar air adalah jaringan xilem. Pengangkut ini diawali dengan penyerapan zat melalui rambut akar, lalu zat tersebut menuju epidermis dan terus mengalir menuju korteks hingga diteruskan ke sel-sel endodermis. Selanjutnya air dan zat terlarut masuk ke pembunuh xilem akar, kemudian diteruskan menuju xilem batang hingga xilem daun. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jaringan yang berperan dalam proses pengangkutan, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut zat air dan unsur hara yang lain dan dibawa ke daun. Sedangkan jaringan phloem berperan untuk mengangkut zat makanan yang sudah menjadi hasil proses fotosintesis lalu dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap hasil yang sudah kalian kerjakan? Ayo, ya, kelompok 2. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan memberikan kesimpulan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan pengamatan proses transportasi pada batang tanaman pacar air dan studi literatur. Tumbuhan dapat hidup dan berdiri kokoh karena memiliki struktur dan jaringan yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya jaringan yang berperan dalam mengangkutan air dan makanan, seperti jaringan xilem yang berfungsi dalam proses transportasi air dan unsur hara dari akar ke batang, dan phloem berfungsi mengangkut air fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, sekarang kesimpulan keseluruhan materi. Struktur tumbuhan terdiri dari akar, daun, dan batang, di mana setiap bagian memiliki fungsi untuk menjaga kesehatan tanaman. Misalnya fungsi batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada bagian batang tertentu mengalami perubahan bentuk, sehingga bentuknya berbeda dibandingkan dengan bentuk batang pada umumnya. Hal ini yang dinamakan dengan modifikasi pada batang. Sedangkan jaringan tumbuhan adalah akumulasi dari sel-sel tumbuhan yang memiliki fungsi, struktur, dan bentuk yang linear atau sama. Dari jaringan struktur dan jaringan itu memiliki fungsi masing-masing. Misalnya
jaringan epidermis, jaringan silem, jaringan pembuluh dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Oke, untuk mengetes pengetahuan kalian tentang struktur dan fungsi jaringan pada batang, sekarang Pak Guru minta kalian siapkan satu lembar untuk mengerjakan soal-soal berikut. Ayo, sekarang siapkan lembarannya. Silakan dibaca soalnya dan silakan langsung dijawab. Pilih A atau B atau C atau D. Nomor 1 sudah atau belum? Oke, sekarang nomor 2. Sudah? Nomor 2 sudah ya. Sekarang nomor 3. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan kumpulkan hasilnya di depan. Sekarang silakan kalian perhatikan video yang ada di papan. Semua tanaman membutuhkan air. Air bersama dengan mineral diserap melalui akar buah dari tanah. Penyerapan air terutama melalui rambut-rambut akar atau bulu akar. Rambut-rambut akar ini yang sangat halus akan meningkatkan penyerapan air di mana proses tersebut dapat berlangsung. Air dan mineral masuk ke akar dengan 2 jalur, yaitu jalur apoplastik dan jalur simplastik. Jalur apoplastik terjadi jika air dan mineral berpindah dari sel ke sel melalui ruang antar sel. Sedangkan jalur simplastik, air dan mineral bergerak masuk melalui sitoplasma dan akhirnya mencapai silem. Pembuluh silem terdiri dari sel-sel mati berukuran panjang, sempit, berupa tabung dengan lubang-lubang perforasi pada dinding selnya. Silem mengangkut air dan hara mineral yang terlarut dari akar ke bagian tanaman lain. Oke, jadi video yang barusan kalian lihat itu menggambarkan bagaimana proses transportasi yang diawali dari akar menuju ke batang, lalu dibawa ke daun. Struktur dan jaringan pada tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari akar, daun, dan batang, di mana setiap struktur itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Seperti yang sudah kalian lihat di video yang barusan kalian lihat. Bisa paham? Ya. Air itu pertama diserap dari akar, lalu masuk melalui jaringan epidermis, setelah itu masuk ke dalam akar, dibawa oleh jaringan ke silem akar, lalu dialirkan ke jaringan silem batang, lalu diangkut oleh jaringan silem batang menuju ke daun untuk proses fotosintesis. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru perlu menanyakan ke kalian tentang bagaimana perasaan kalian dalam proses pembelajaran hari ini. Senang. Oke, kenapa senang? Jackson, kenapa senang? Senang karena yang pertama apa? Melakukan proses pengamatan. Yang kedua, mengerjakan lembaran LKPD berdasarkan diskusi bersama dengan teman-teman. Yang berikut, senang karena mengerjakan poster. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Guru perlu menginformasikan bahwa minggu depan kita akan mempelajari tentang materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada apa? Daun. Pada daun. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya mari kita tutup dengan doa. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mari teman-teman, kita segenap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, kemuliaan, dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih yang sudah membawakan kita dalam doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi, terima kasih dan selamat siang untuk semuanya.